Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Bebas Podcast. Kenalin, gue Itza Revara yang bakal memandu podcast kali ini. Nah, sebelumnya gue udah bareng narasumber yang keren banget nih pastinya. Gimana kabarnya? Boleh dong, kenalin diri satu-satu. Saya Louis Maurin. Saya Karnila Firkat. Saya Melvern. Saya Pinta Putri Saraswati. Saya Janeta Melia. Saya Nabila Putri. Nama saya Joshua Safat Simanjuntak. Dan saya Nathanael Jordan. Oke, tadi kita udah kenalan nih sama narsum kita. Jadi langsung aja kita masuk ke topik utamanya. Untuk podcast kali ini tuh, topiknya adalah kehidupan politik tiap kabinet pada masa demokrasi liberal. Pertama-tama, gue mau nanya nih ke Mauren, apa sih masa demokrasi liberal itu? Jadi, demokrasi liberal itu adalah demokrasi yang telah didasarkan terhadap hak individu. Setiap warga negara atau individu dapat menjadi pihak yang berkuasa dalam sistem demokrasi ini, terlepas dari etnis atau agama mereka. Nah, menurut Robert, ada dua konsep penting dalam demokrasi liberal. Dua konsep tersebut ada kompetisi dan partisipasi. Kompetisi yang termasuk debat dan sanggahan bisa terdiri dari hak sebagai kebebasan pers dan membentuk partai. Sedangkan partisipasi diimplementasikan melalui pemilu. Pemilu juga harus diadakan secara adil dan dapat diikuti oleh semua warga yang memiliki hak suara. Oke, makasih buat Mauren penjelasannya yang singkat, padat, dan jelas. Nah, kita kan udah tahu nih apa itu demokrasi liberal. Tapi artinya ada juga dong demokrasi komunis atau demokrasi sosialis. Kalau sekarang kita taunya kan demokrasi Pancasila ya. Nah, jadi sekarang gimana sih cara bedanya demokrasi liberal dari demokrasi yang lain itu? Ada 9 ciri-ciri yang dapat membedakan demokrasi liberal dengan bentuk demokrasi lainnya. Nah, yang pertama itu ada agama. Agama itu urusan masing-masing individu, sehingga negara dan orang lain tidak ada hak untuk ikut campur. Selanjutnya yang kedua itu, kepentingan pribadi atau kelompok adalah hal yang terpenting. Tetapi, rasa kemanusiaan yang tinggi masih diterapkan dalam kehidupan. Yang ketiga itu ada menjunjung tinggi hak asasi yang berkaitan dengan kebebasan. Selanjutnya yang keempat yaitu seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam politik. Yang kelima itu kekuasaan pemerintah dibatasi sehingga tidak ada penguasaan oleh suatu kelompok. Selanjutnya yang keenam itu pemilu diadakan secara rahasia. Yang ketujuh itu terbentuknya banyak partai politik. Yang kedelapan itu suara mayoritas di parlemen dapat membentuk hukum. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-9, yaitu terdapat segregasi yang sangat besar di antara kelompok minoritas dan mayoritas. Nah, itu tuh 9 ciri-ciri yang dapat membedakan demokrasi liberal dengan bentuk demokrasi lainnya. Siap, jadi begitu ya ciri-ciri dari demokrasi liberal. Jadi makin paham nih kita. Tapi kalian semua tahu gak sih kalau negara kita, Indonesia ini pernah ada di masa demokrasi liberal? Boleh dijelasin sedikit dulu tentang awal mulai Indonesia pada masa demokrasi liberal? Apa yang bikin para pendiri negara tuh memutuskan sih untuk mengubah sistem negara kita menjadi demokrasi liberal? Dan kenapa itu kagak bertahan sampai sekarang? Oke, jadi saya ingin menjelaskan. Jadi, pada tahun 1950 terjadi pergantian bentuk negara dari RIS kembali menjadi NKRI. Dan pada masa itu Indonesia baru lepas dari campur tangan negara asing yaitu Belanda. Pada masa perjuangan kemerdekaan yaitu 1945 sampai 1950, Indonesia merasa terdapat banyak masalah dalam proses pemerintahan. Oleh karena itu, para pendiri negara melihat keadaan negara-negara barat dan mulai mencontoh sistem demokrasi liberal karena pada masa itu para pendiri negara merasa bahwa negara-negara barat yang menganut sistem demokrasi liberal mengalami kesuksesan. Selama kurun waktu 1950 sampai 1959, seringkali terjadi pergantian kabinet yang menyebabkan ketidakseimbangan politik. Rakyat Indonesia sadar bahwa UUD 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Sehingga pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi yang pertama, pembubaran konstituante, yang kedua, tidak berlakunya UUD 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945, dan yang ketiga yaitu pembentukan MPRS dan DPAS. Dengan dikeluarkannya dekret tersebut, maka berakhir pula lah masa demokrasi liberal yang kemudian berganti menjadi demokrasi terpimpin. Waduh, ternyata dibubarin langsung sama bapak negara kita ya. Jadi begitulah sedikit penjelasan tentang demokrasi liberal di Indonesia.
Ternyata sistem ini tuh nggak cocok kalau dipakai di sini. Ya sih, dasar negara Indonesia kan Pancasila yang menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat dan mendahulukan kepentingan umum. Jadi pasti bertentangan dengan azas demokrasi liberal yang bersifatnya individualistik dan bebas. Selanjutnya kita mau bahas topik utama kita nih, yaitu kehidupan politik di masa demokrasi liberal. Ini tuh seperti apa sih? Apa ada yang bisa jelasin? Kabinet yang pertama adalah Kabinet Natsir. Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kabinet ini bertugas sejak tanggal 6 September 1950 hingga 20 Maret 1951. Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Natsir dari Partai Masyumi. Kabinet Natsir ini memiliki beberapa program. Yang pertama adalah mempersiapkan pemilihan umum konstituante. Yang kedua, mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan, serta membentuk peralatan negara yang kuat dan berdaulat. Program yang ketiga, menyelesaikan masalah Irian Barat. Yang keempat, menyempurnakan angkatan darat. Dan yang kelima, mengembangkan ekonomi rakyat. Dalam Kabinet Natsir ini ada beberapa hasil dari program-program yang sudah dijalankan. Yang pertama adalah Sumitro Plan atau Gerakan Banteng. Gerakan Banteng ini adalah gerakan yang bertujuan untuk mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional dan mengatasi kesenjangan sosial antara pengusaha pribumi dan pengusaha asing di Indonesia. Hasil dalam Kabinet Natsir ini yang kedua adalah Indonesia masuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga adalah dilaksanakan perundingan pertama Indonesia-Belanda mengenai masalah Irian Barat. Namun, dalam pelaksanaan Kabinet Natsir ada kendala-kendala yang dihadapi. Yang pertama adalah kegagalan Sumitro Plan. Kegagalan Sumitro Plan ini disebabkan oleh mentalitas pengusaha pribumi yang kurang matang dalam bidang ekonomi. Maksudnya di sini adalah pengusaha pribumi kurang bisa bersaing dengan pengusaha asing. Mereka juga masih kurang mandiri, memiliki mentalitas yang konsumtif, dan terjadi penyelewengan dana sehingga dana yang diberikan tidak tepat sasaran. Kendala yang kedua adalah gagal dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dengan Belanda. Dan kendala yang ketiga adalah dalam bidang keamanan. Dalam bidang keamanan ini masih terjadi masalah, yaitu terjadi pemberontakan di banyak daerah di Indonesia. Contohnya APRA, RMS, DITII, dan Andi Aziz. Jatuhnya Kabinet Natsir ini disebabkan oleh mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. Yang kedua adalah Kabinet Sukiman, atau yang biasa juga dikenal dengan Kabinet Sukiman-Suwiryo. Kabinet Sukiman-Suwiryo ini merupakan kabinet kedua setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini bertugas pada 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Tetapi, kabinet ini telah didemisioner pada tanggal 23 Februari 1952. Adapun program-program yang diajukan oleh Kabinet Sukiman adalah yang pertama, dalam bidang keamanan, yaitu menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman negara. Program yang kedua adalah program dalam bidang sosial ekonomi, yaitu mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Program yang ketiga adalah mempercepat pelaksanaan pemilu dan terlaksananya otonomi daerah. Program yang keempat adalah menyiapkan undang-undang mengenai pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Program yang kelima adalah dalam bidang politik luar negeri, yaitu menjalankan politik secara bebas aktif, serta memasukkan Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia secepat-cepatnya. Dalam Kabinet Sukiman ini tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan, karena dalam Kabinet Sukiman ini hanya melanjutkan program dari Kabinet Natsir saja. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Kabinet Sukiman adalah yang pertama, masalah Irian Barat masih juga belum terselesaikan. Yang kedua, adanya krisis moral yang mengakibatkan korupsi di mana-mana. Kendala yang ketiga adalah hubungan Sukiman dan militer kurang baik. Selanjutnya ada juga kendala yang sekaligus menyebabkan jatuhnya Kabinet Sukiman,
yaitu adalah penandatanganan MSA atau Mutual Security Act secara diam-diam oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Masyumi dengan Amerika Serikat. Tujuan dari MSA ini apa sih? Tujuan dari MSA ini adalah pembantuan pemberian dana dalam bidang ekonomi dan militer dari Amerika Serikat kepada Indonesia. Yang menjadi masalah adalah syarat dari MSA ini, yaitu yang pertama, Amerika memberikan bantuan dana untuk sekutu Amerika Serikat. Dan yang kedua, negara penerima bantuan harus mendukung pertahanan keamanan free world atau dunia bebas. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang saat itu sedang dilaksanakan oleh Kabinet Sukiman, di mana politik luar negeri bebas aktif ini mengartikan bahwa Indonesia tidak akan memihak salah satu negara atau kubu. Yang ketiga adalah Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat yang bertugas pada masa bakti 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Kabinet Wilopo didemisionerkan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 99 tahun 1953 tertanggal 3 Juni 1953. Kabinet ini termasuk Kabinet Zaken, yang artinya kabinet ini jajarannya diisi oleh para tokoh ahli di dalam bidangnya dan bukan merupakan representatif dari partai politik tertentu. Kabinet Wilopo mengajukan beberapa program. Yang pertama, mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum. Yang kedua, berupaya untuk mengembalikan Irian Barat agar kembali menjadi wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. Yang keempat, memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran. Dan yang kelima, melanjutkan politik luar negeri bebas aktif. Dari program-program yang telah diajukan Kabinet Wilopo, tidak ada hasil yang dapat diperoleh dari kabinet ini. Ada beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Kabinet Wilopo. Yang pertama, banyak terjadi gerakan separatisme di banyak daerah. Yang kedua, jatuhnya harga ekspor. Yang ketiga, defisit negara. Yang keempat, terjadi peristiwa Tanjung Morawa. Dan yang kelima, terjadi peristiwa 17 Oktober 1952. Jatuhnya Kabinet Wilopo ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, adanya mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia akibat peristiwa Tanjung Morawa. Yang kedua, Kabinet Wilopo gagal dalam menyelesaikan peristiwa 17 Oktober 1952. Setelah berakhirnya Kabinet Wilopo, dibentuklah Kabinet Ali Sastronarjoyo yang pertama. Kabinet ini adalah kabinet keempat setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat yang memerintah pada masa bakti 31 Juli 1953 hingga 24 Juli 1955. Kabinet ini diketuai oleh Perdana Menteri Ali Sastronarjoyo dan Wakil Perdana Menterinya adalah Wongsonegoro yang menjabat hingga 23 Oktober 1954 dan kemudian digantikan oleh Zainul Arifin hingga masa kabinet berakhir. Kabinet ini bertujuan melanjutkan tugas Kabinet Wilopo menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan anggota Dewan Konstituante. Program yang dibentuk antara lain mempersiapkan pemilihan umum, mengusahakan kembalinya Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia secepat-cepatnya, dan mempercepat peninjauan kembali lain-lain perjanjian KMB dan menghapuskan perjanjian-perjanjian yang merugikan negara. Walaupun kabinet berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada April 1955, namun kabinet harus meletakkan jabatannya sebelum tugas utamanya dapat dilaksanakan. Faktor utama yang menyebabkan jatuhnya kabinet ini adalah masalah pimpinan TNI AD yang berpangkal pada peristiwa 17 Oktober 1952. Calon pimpinan TNI yang diajukan kabinet ini ditolak oleh banyak orang. Selain itu, pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastronarjoyo, kondisi perekonomian Indonesia merosot, diakibatkan oleh adanya kasus korupsi serta inflasi yang terjadi. Karena merasa bahwa masalah ini akan sulit ditangani oleh kabinet, partai-partai pun menarik para menteri-menterinya yang menjabat di kabinet ini. Dimulai dari Partai Nahdlatul Ulama dan kemudian diikuti oleh partai-partai lainnya. Kabinet Ali Sastronarjoyo I kemudian menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden pada 24 Juli 1955. Setelah Kabinet Ali Sastronarjoyo I dinyatakan demisioner,
Muhammad Hatta segera mengadakan pertemuan dengan pimpinan partai untuk menentukan formatur kabinet. Burhanuddin Harahap kemudian ditunjuk sebagai Perdana Menteri berikutnya. Kabinet ini diharapkan mendapatkan dukungan yang cukup dari parlemen dan terdiri atas orang-orang yang jujur dan disegani. Kabinet ini masih melanjutkan tugas pokok yang diberikan kepada kabinet sebelumnya, yaitu untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Kabinet ini dibentuk pada 12 Agustus 1955 dan diselesaikan pada tanggal 3 Maret 1956. Program yang disusun oleh kabinet ini antara lain mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan, menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi, menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi, memberantas korupsi, meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat, dan memperkembangkan politik kerjasama Asia Afrika. Kabinet ini terbukti sukses melaksanakan program yang sudah dibentuknya. Pada tanggal 27 September 1955, pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen berhasil dilangsungkan dan pemilihan anggota Dewan Konstituante dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Kabinet ini juga berhasil menyelesaikan permasalahan dalam tubuh TNI AD dengan mengangkat kembali Kolonel Nasution sebagai KSAD pada Oktober 1955. Selain itu, kabinet ini juga berhasil menyelesaikan persoalan Irian Barat dengan dibubarkannya Uni Indonesia Belanda. Setelah menyelesaikan tugasnya, kabinet Burhanuddin Harahap meletakkan jabatannya. Kemudian dibentuk suatu kabinet baru berdasarkan kekuatan partai politik yang ada dalam parlemen baru hasil pemilihan umum. Setelah kabinet Burhanuddin Harahap mundur, di Indonesia diadakan lagi pemilu DPR 1955. Dari pemilu ini, PNI yang waktu itu masih dipimpin oleh Ali Sastro Amijoyo kembali mendapatkan suara terbanyak. Makanya dibentuk lagi kabinet Ali Sastro Amijoyo II yang berjalan dari tahun 1956 sampai 1957. Program kerja kabinet ini antara lain ada Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun, pemulihan keamanan dan ketertiban, pembatalan KMB, dan pelaksanaan konferensi Asia Afrika. Kabinet ini berhasil mendapatkan dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode Planning and Investment, yang hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian di KMB. Nah, walaupun berhasil menjalankan program-programnya dengan cukup baik, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II ini mulai jatuh karena ada perselisihan antar partai di pemerintahan yang menyebabkan mundurnya sejumlah menteri dari Partai Masyumi. Akhirnya, kabinet ini menyerahkan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 14 Maret 1956. Nah, kabinet terakhir di masa demokrasi liberal ini adalah Kabinet Juanda yang berjalan dari tahun 1957 sampai 1959. Ada 5 program kerja yang dijalankan atau disebut juga dengan Pancakarya, yaitu pembentukan Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik Indonesia, melanjutkan pelaksanaan pembatalan KMB, memperjuangkan Irian Barat kembali ke Indonesia, dan mempercepat pembangunan. Kabinet ini berhasil mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Juanda. Selain itu, kabinet ini juga berhasil membentuk Dewan Nasional dan mengadakan Musyawarah Nasional atau Munas dan juga Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Kabinet Juanda berakhir saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan dimulailah era baru dalam sejarah perpolitikan Republik Indonesia, yaitu era demokrasi terpimpin. Wah, ternyata begitu ya kehidupan politik di era demokrasi liberal. Terima kasih pada Pinta, JJ, dan Nabila yang sudah menjelaskan dengan sangat detail sekali. Jadi banyak banget nih kabinet-kabinet dan juga program-program yang dilaksanain. Tapi kalau dengar dari penjelasan kalian tadi sih, kok bisa sih dalam waktu 9 tahun ada 7 kabinet yang beda-beda? Kok bisa sesering itu pergantian kabinet selama masa demokrasi liberal? Ada kekacauan apa saat itu? Bisa dong dijawab oleh Jos atau Jordan, dari tadi masih diam aja nih. Nah, jadi pada masa demokrasi liberal, yang namanya partai dominan tidak ada. Akhirnya, kabinet-kabinet terbentuk itu adalah hasil dari partai-partai yang ada pada masa itu. Tentunya setiap partai politik memiliki kepentingan pribadi yang berbeda. Didorong dengan prinsip demokrasi liberal di mana kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama, maka pasti akan ada perselisihan disebabkan oleh perbedaan kepentingan. Nah, oleh karena perselisihan ini, terkadang koalisi partai dapat hancur. Nah, saat hancur, terkadang akan muncul mosi tidak percaya.
Sehingga kabinet-kabinet dan Perdana Menteri yang menjabat pada masa itu harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden dan akan diganti dengan kabinet yang baru. Oh alah, jadi begitu ya Jos. Terus untuk demokrasi liberal ini kan masa dimana pertama kali diadain pemilu nih. Para kabinet-kabinet juga berasal dari partainya masing-masing yang kemudian bersaing untuk dipilih oleh rakyat nantinya. Sekarang boleh dong Jordan jelasin seperti apa jalannya pemilu pertama, mengingat dari sekarang sudah 12 kali diadakannya pemilu ini. Pastinya ada yang berbeda dari partai yang ikut atau mungkin bahkan sistemnya yang berbeda. Bisa tolong jelaskan? Baik, pada tahun 1955, pemilu pertama dilaksanakan untuk memilih anggota-anggota DPR dan konstituante. Sewaktu demokrasi liberal berlangsung, ada muncul sistem multipartai yang mendorong munculnya banyak partai-partai baru hingga lebih dari 28 partai yang berpartisipasi dalam pemilu ini. Tetapi di antara partai-partai tersebut, ada 4 partai yang paling banyak menarik suara rakyat Indonesia. Yang pertama ada Partai Nasional Indonesia atau PNI yang mendapatkan sebanyak 22,32% dari total suara. Kemudian ada Masyumi dengan 20,92% suara. Lalu NU dengan 18,41% suara, dan Partai Komunis Indonesia dengan 16,36% suara. Walaupun PKI sebenarnya pernah terlibat dalam pemberontakan Madiun 1948 yang mengancam disintegrasi bangsa, namun karena sistemnya demokrasi liberal, PKI masih diperbolehkan untuk berpolitik dan mendapatkan peringkat keempat dari suara terbanyak. Untuk sistemnya mungkin masih sama seperti pemilu masa sekarang, di mana terdapat banyak sekali box-box untuk mengumpulkan suara. Tetapi tidak di bagian Irian Jaya karena masih diperdebatkan apakah itu bagian dari Indonesia atau bagian dari pihak asing. Aduh, habis memberontak masih tetap diberi kesempatan loh untuk berpolitik. Agak aneh ya sistem liberal ini. Ya begitulah kehidupan politik di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Dan kagak terasa nih, udah ngobrol-ngobrol lumayan lama kita. Nah, sebelum ditutup, saya mau berterima kasih buat para narasumber yang udah mau membagi-bagikan ilmunya di podcast kali ini. Dan juga untuk para pendengar, semoga ilmu-ilmu yang sudah dibagikan tadi bisa menambah wawasan kita tentang sejarah negara kita tercinta, Indonesia. Sekian dari kami, saya Sarefara undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.